Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas 12 TKRO 3 dengan mata pelajaran PMKR dengan KD 3.19 4.19, yaitu mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan pada sistem bahan bakar pompa injeksi diesel tipe rotari. Mohon masukannya dan koreksinya untuk perbaikan proses pembelajaran saya untuk kedepannya. Terima kasih. Langsung saja saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan siswa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pada pagi ini? Baik. Ya, alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Maka dari itu kami minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai kegiatan ini, nama baiknya berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fauzan telah memimpin doa untuk pembukaan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ya kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya sampai dengan selesai. Selanjutnya seperti biasa di setiap pembelajaran dengan saya untuk tetap memberikan tayangan lagu nasionalis supaya kita semua bisa menambah cintanya kepada bangsa dan negara. Ya, semuanya berdiri. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Ya, tadi ya kita sudah bersama-sama mendengarkan lagu nasionalis. Ya, semoga kita semuanya terbangkit rasa cintanya kepada bangsa dan negara. Amin ya. Untuk selanjutnya saya akan absensi dulu ya supaya saya tahu hari ini yang tidak hadir siapa. Aji Susanto, Jadi Pak. Bayu Widianto, Jadi Pak. Hamzah, Jadi Pak. Istiqomaria. Berarti hadir semua ya. Ya Pak. Seperti biasa, di sini kalian akan saya bagi menjadi dua kelompok. Untuk kelompok satu ada Aji Susanto, Bayu Widianto, Ika, dan Liana. Itu untuk kelompok satu. Untuk kelompok duanya Hamzah Irawan, Istiqomaria, Emrona Subekti, ya, dan Unes Isan Alasi. Nah, itu kelompok yang akan kita gunakan untuk diskusi belajar kita pada hari ini ya. Nah, untuk materi pada hari ini ya, kita masih melanjutkan materi pada minggu sebelumnya, ya, yaitu berkaitan dengan diagnosis dan perbaikan kerusakan sistem bahan bakar pompa injeksi tipe rotari.
Adapun pada kesempatan hari ini ya, kita sudah masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara melakukan pencarian kerusakan dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti konsep yang pernah saya tunjukkan, nah ini saya tunjukkan kembali. Nah, ini untuk konsep belajar kita seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar bersama berkaitan dengan pengertian sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotari. Nah, apa sih manfaatnya kita setelah mempelajari ini? Ya, tentu saja jika kalian sudah bisa menguasai materi dengan baik ya. Selain itu juga misalkan kalian sudah selesai dari SMK Negeri 1 Malaysia atau sudah lulus nanti ya, kemudian ada yang membuka bengkel ya, terus ada pasien yang datang ke kalian untuk melakukan perbaikan dengan keluhannya yang berkaitan dengan mesin diesel ya, tentunya pada sistem bahan bakarnya yang diesel rotari. Nah, karena kalian sudah menguasai ya bagaimana cara mengetahui kerusakannya dan bagaimana cara melakukan perbaikannya, otomatis konsumen yang mengalami kendala tersebut bisa kalian tangani. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini perlu saya sampaikan, ini untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kita melalui diskusi dan menggali informasi dari modul dan video yang disajikan ya, kalian sebagai peserta didik dapat menentukan cara mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotary ya, tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, setelah itu melalui diskusi dan menggali informasi dari modul dan video yang disajikan ya, kalian sebagai peserta didik dapat mendeteksi ya, nanti dapat tahu kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotary. Berikutnya perlu saya sampaikan juga untuk sistem penilaiannya ya, masih berlaku seperti pada pertemuan sebelumnya. Kalian akan dinilai sikapnya, dinilai keterampilannya dan juga dinilai pengetahuannya. Ya, masih ingat ya, itu harus selalu diingat supaya kalian bisa terus menjadi siswa yang terbaik dan nanti mendapatkan nilai yang terbaik juga ya. Ini untuk sistem penilaiannya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan pokok pada hari ini, yaitu berkaitan dengan mencari kerusakan pada pompa injeksi rotary dan cara memperbaikinya, nah, saya ingin mengajak kalian mengingat kembali materi pada minggu sebelumnya ya, yang dimana kemarin kita sudah belajar cara kerja dan komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotary. Nah, di depan sini sudah saya tampilkan ya sebuah gambar komponen sistem bahan bakar pompa injeksi rotary. Nah, namun di depan ini hanya terdapat angka-angkanya saja. Ya, nanti coba saya tunjuk ya salah satu siswa dari kalian. Nah, masih ingat nggak? Dan masih bisa nggak menjawab pertanyaan yang angka di depan ini dia komponen apa? Coba Mas Aji, kalau nomor 14 ini berarti komponen apa? Nomor 14. Full tank, Pak. Full tank. Mbak Unes benar nggak? Betul ya? Apa itu fungsinya fuel tank? Tempat bahan bakar. Tempatnya bahan bakar, ya betul sekali ya. Oke, berarti kalian semuanya masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, oke. Biar tidak ngantuk, coba saya ajak kalian lihat dulu ya. Ya, masih ingat ya, bagian SMK ya? Oke, ya langsung saja. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Rekan SMK. Yes. Tepuk tangan kita semua.
ketika nanti kalian praktek di sana sudah tahu urutannya apa yang harus dikerjakan. Ini saya tampilkan salah satu kerusakan yang terjadi pada mesin diesel yang bertipe pompa injeksi rotari. Nah, masalahnya adalah ini, mesinnya sukar dihidupkan. Artinya si mesin ini pada kendaraan di starter sudah berkali-kali, ya, tapi mesinnya nggak mau hidup. Nah, itu kan masalah. Nah, masalah itu harus kita selesaikan, ya, dengan cara mencari kerusakannya, kemudian kita perbaiki kerusakannya. Jika masih bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, ya kita harus ganti, ya, dengan komponen yang baru. Contohnya seperti yang tampil di depan ini. Jika ada permasalahan pada mesin diesel yang mesinnya suka dihidupkan, ya, langkah yang kita kerjakan yaitu kita periksa dulu pada komponen preheating, ya. Ada komponen preheating. Apa sih itu preheating? Pemanas awal, ya. Itu kita periksa dulu. Nah, di preheating ini nanti yang kita cek adalah di situ tertulis komponen glow plug, ya, glow plug atau besi hijau. Nah, itu untuk langkah awal yang kita kerjakan untuk mencari tahu kerusakan mesin suka dihidupkan. Kita cek dulu glow plugnya sebagai tahapan preheating. Gitu. Kita cek dia masih bekerja atau enggak. Ternyata dia masih bekerja, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan pengiriman bahan bakar ke injeksi. Nah, kalau ternyata misalkan baik, kita lanjut sampai ke bawah. Ini ke bawah, misalkan sampai ke bawah yang di atasnya sudah baik semua. Kemudian kita lanjut sampai dengan pemeriksaan nozzle. Nah, di pemeriksaan nozzle kita juga periksa. Setelah periksanya di situ nanti kita lepaskan, ya, kita lepaskan semua nozzle di mesin, kemudian kita cek, kita tes menggunakan sebuah alat injeksi nozzle, ya, tester. Nanti pastikan dia nozzle-nya masih bekerja sesuai dengan standarnya. Kalau ternyata dia tidak bekerja sesuai dengan standarnya, berarti perlu diperbaiki. Kita perbaiki jika masih bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak bisa, berarti kita harus mengganti nozzle tersebut. Nanti baru kita cek, nyalakan mesinnya bisa hidup atau tidak. Itu contoh, ya, itu contoh saja bagaimana cara atau bagaimana urutan, ya, cara mencari kerusakan pada kendaraan, ya, pertama kerusakannya adalah mesin suka dihidupkan. Bisa dipahami, ya? Siap praktek? Siap. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak ada, ya. Baik, saya sudah tadi membagi porsinya, ya. Porsinya sudah saya bagi, ya, tadi, ya. Coba ditunjukkan porsinya, ya, Kak. Nah, itu porsinya sudah di tangan kalian. Nah, itu di dalamnya ada beberapa poin yang berkaitan dengan kerusakan yang nanti saya berikan di bengkel, ya. Nah, di situ di reposisinya nanti di isiannya diisi sesuai dengan yang kalian temukan di sana. Misalkan ketika saya berikan masalah di sana berkaitan dengan mesinnya yang susah hidup, nah, nanti di situ kan ada pemeriksaan nozzle, ya, pemeriksaan nozzle. Nanti di situ ketika nozzle dicek, ya, kalian berikan centang itu oke atau tidak. Kalau oke berarti centang oke, kalau tidak berarti centang tidak. Oke, kemudian sebelum kalian masuk ke ruang praktek, ya, saya akan berikan soal pretest dulu, yang harus kalian kerjakan, ya, sebentar, nanti baru kalian masuk ke bengkel. Siap, ya? Nah, untuk alamat soal pretestnya ini, ya, silahkan dikunjungi. Ya, sekarang mulai dikerjakan.
tertib ya, tetap kita patuhi protokol kesehatan. Ada dari UNES. Ya, siap, Kak. Istirahat di tempat, Kak. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita sedikit materi pengantar di ruang teori, karena kita sudah di ruang praktek, kita akan melaksanakan praktek sesuai dengan nanti akan saya berikan masalah pada engine. Ya, masalahnya apa? Nanti masing-masing kelompok memecahkan masalahnya. Ya, dengan cara mencari kerusakannya dan melakukan perbaikan. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan, ini yang menggunakan untuk prakteknya kelompok 1 dan permasalahan seperti ini. Ini masalahnya mesinnya tidak mau hidup, ya. Masalahnya mesin tidak mau hidup. Di kelompok 2 juga nanti masalahnya sama. Tadi sudah saya berikan masalah yang sama seperti itu, ya. Tadinya mesin bisa hidup. Nah, sekarang sudah saya trouble mesin ini menjadi tidak hidup. Nah, nanti tugas kalian bersama dengan kelompok, ya, praktik, kemudian silakan gunakan panduannya di situ untuk mencari kerusakan yang terjadi pada mesin diesel ini. Nah, sebelum nanti kalian mulai praktik, kita pemanasan sebentar ya. Ya, untuk meredamkan otot kita supaya tidak cedera saat kita melaksanakan praktek. Siap? Siap. Seluruhnya siap? Siap ya? Mulai. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan terakhir. 2 sampai 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Pemanasan cukup. Nah, setelah nanti saya bubarkan, silakan masing-masing kelompok untuk menuju ke bahan prakteknya masing-masing. Ya, kemudian dilihat di situ keperluan peralatannya apa saja nanti diminta. Ya, nanti tetap saya harapkan jaga kebersihan ya, kebersihan bengkel. Dan karena ini masih pandemi, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak. Siap? Siap. Nah, seluruhnya siap, untuk melaksanakan tugas berikutnya. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Teman-teman, peralatan yang kita butuhkan sudah lengkap belum? Ya, peralatan sudah lengkap. Teman-teman, kita akan mulai mengerjakan apa dulu ya? Menurut saya kita kerjakan sesuai urutan yang sudah. Nah, kita akan periksa dulunya. Setuju. Kita kerjakan lebih dahulu urutan kiri. Kita lepaskan dulu beban dari depannya. Oke, setelah kita melepas gelobaknya, kita akan mengecek apakah gelobaknya membara atau tidak. Kita coba ya teman-teman.
hasil direkomendasinya bagaimana dari tulis dulu kesehatan hasilnya, apa dia oke atau tidak? Oke Pak. Dari sana mana? Jadi kondisi global tadi oke ya? Oke. Teman-teman, kita lanjutkan pemeriksaan pada nozelnya. Kemungkinan kerjanya sudah tidak baik. 7. Kita lepaskan dahulu nozzle indikatornya, kemudian kita tes menggunakan alat nozzle injeksi tester. Kelompok 2, oke. Sudah mau tahap pemeriksaan apa ini? Nozel, Pak. Master ya? Nah, tadi global sudah ya? Gimana hasilnya? Kondisinya baik apa ya? Baik ya? Kunci pasti kurang ya. Kurang kurang. Pasti kurang dan tipuan itu. Oke, sudah terlepas nozzle-nya? Sudah. Sudah ya? Baik, nanti selanjutnya mau di tes ya? Iya. Ya, silakan analisa semuanya, dipastikan masih dapat menyemprot dengan baik ya. Tentunya masih sesuai dengan standarnya masing-masing. Oke, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Jangan lupa nanti prosesnya diisi ya. Kalau belum baik, dicontek. Oke, kalau sudah baik dari conteknya sudah. Kita tes nozel menggunakan alat tes dan kita pastikan jika tekanan pada alat 1 kg per cm kubik, maka nozzle sudah dapat menyemprot dengan baik. Bagaimana tekanannya? Apakah dia mencapai standarnya? Tidak. Ya, standarnya kan berarti berapa? Di 100 kilo ya, kilo sentimeter persegi atau berapa? 10 megapascal ya. Ya, dia harusnya baru bisa nyemprot ya. Tapi ternyata ini di bawahnya ya, di bawahnya 10 megapascal ini sudah nyemprot. Nah, ini kan baru yang pertama. Coba yang lainnya juga ya dicek ya, nanti biayanya sekalian ya. Silakan dikerjakan, lanjutkan. Mampu. Gimana? Jarumnya melebihi 10 ya? Tapi ternyata tidak menyemprotkan. Berarti kondisi nozzle ini mampet ya. Oke, kalian tadi sudah melakukan pemeriksaan dan perbaikan. Ya. Glow plug-nya sudah diperiksa, kondisinya tadi
sudah dikasih tadi ya. Sudah dipasang kembali. Nah, ini saya mau coba nyalakan ya. Berarti nyalakan sudah ya. Oke. Sambungan listrik ke baterai sudah tersambung semua. Kita cek. Kita akan coba nyalakan. Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah melaksanakan praktek dengan baik, ya. Jawaban sudah digaransi, dan praktek sudah dikembalikan. Kemudian tadi alhamdulillah sudah mendapatkan hasilnya ya. Mungkin sudah dapat ditunjukkan. Nah, setelah ini kalian kembali ke ruang teori kembali, kemudian dipersiapkan untuk melakukan presentasi. Jadi pahami? Kita temukan, seluruhnya siap? Kan? Tanpa penghormatan, berjalan. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Setelah kalian praktek di ruang praktek, sekarang kita kembali lagi ke ruang teori. Nah, di mana di sini akan saya minta dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari praktek yang sudah dilaksanakan tadi. Ya, untuk melaporkan bagaimana hasilnya hasil praktek yang setelah tadi dilaksanakan. Siap? Siap. Langsung saja kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya, dan silakan yang lain dipersiapkan untuk memberikan tanggapan. Ya, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Siap? Siap. Oke, Bapak persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang mau maju siapa? Ya, terima kasih Pak. Saya dari kelompok 2 mohon izin menyampaikan hasil diskusi praktek kami. Mohon izin Bapak Fauzi, teman-teman, saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan praktik terhadap mesin diesel tipe rotary yang tidak bisa dihidupkan dikarenakan adanya kerusakan. 1. Nozzle injektor rusak atau buntu ditunjukkan tadi pada saat kami uji dengan menggunakan alat nozzle tester, dan tekanan pada tester sudah ada pada angka 100 kg per cm persegi. Tidak ada solar yang disemprotkan, artinya pada nozzle tersebut rusak dan cara memperbaikinya dengan cara menggantinya dengan yang baru. 2. Setelah mesin diperbaiki, mesin masih belum bisa hidup. Kemudian setelah kami periksa kembali, ada kerusakan yang lain, yaitu kami menemukan kembali pada komponen solenoid yang menempel pada pompa yang sudah tidak bekerja dengan baik. Yaitu saat kunci kontak on, solenoid tidak bisa membuka saluran bahan bakar, yaitu solar, sehingga tidak ada solar yang disemprotkan ke dalam mesin sehingga menyebabkan mesin tidak bisa hidup. Yang ketiga demikian, terima kasih Pak. Ya. Oke, tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Berikan tepuk tangannya dulu ayo. Nah, berikutnya silakan dari kelompok lain, barangkali ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Saya Pak. Silakan Haji, mau bertanya apa? Berapa tekanan standar yang diajukan untuk dapat menyemprotkan bahan bakar? Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawabnya ya. Untuk tekanan standar penyemprotan yaitu 100 kg per cm persegi atau 10 megapascal. Demikian untuk jawabannya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, di mana Haji? Ada yang ditanyakan lagi, Ji? Sudah Pak. Iya ada. Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk presentasinya kelompok 2. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah ya untuk kelompok 2.
Baik, terima kasih ya. Tadi telah dipresentasikan hasil dari diskusi praktek kalian di tempat praktek, di mana masing-masing kelompok tadi sudah saya berikan sebuah permasalahan di sebuah kendaraan bahwa mesinnya itu ketika di starter nggak bisa hidup, ya, nggak bisa hidup. Itu memang saya sengaja diberikan permasalahan seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini, ya, akhirnya kita sudah mendekati akhir pembelajaran ya. Baik, perlu Bapak simpulkan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini bahwasanya dengan tema tadi di awal bahwa kita masih membahas berkaitan dengan mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar pompa injeksi rotary. Ya, dan kita lakukan pembelajaran dengan praktek di bengkel. Dengan saya berikan permasalahan mesinnya tidak bisa hidup. Ya, setelah kalian praktek mencari permasalahannya dapat ditemukan. Ternyata permasalahan utamanya adalah komponen solenoid. Nah, setelah solenoid diperbaiki, dipasang kembali, mesinnya dapat hidup. Nah, itu untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Nah, kemudian berikutnya ada soal-soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ya, soal-soalnya sudah saya persiapkan di link forum. Ya, bentuknya seperti ini. Tadi di awal pembelajaran saya sudah berikan soal-soal yang harus sebagai pretestnya. Kemudian di akhir pembelajaran ini saya sudah berikan soal yang sama. Ya, soal yang sama yang saya berikan di pretest. Ya, itu linknya nanti saya juga akan berikan ke link grup kelas kita ya supaya kalian lebih mudah dalam mengklik. Nanti silakan dikerjakan. Tidak mesti harus selesai hari ini ya. Mungkin besok harus selesai. Besok, tapi kalau hari ini hari Senin, tapi nanti hari Selasa malam harus sudah selesai. Siap ya? Nah, itu untuk soal evaluasinya. Dan juga tadi harus kalian kerjakan yaitu lembar kerja peserta didiknya, yaitu job sheet-nya atau report sheet-nya. Tadi kan di sana ada beberapa yang sudah mengisi ya, yang memberikan centang atau bahwa ini komponennya oke atau tidak ya. Nah itu nanti dilengkapi lagi yang belum lengkap, dan itu nanti juga dikumpulkan ya. Bisa tunjukkan tempat bukunya. Contohnya saja kalau misalnya dia oke, centang oke, kalau dia tidak oke, centang tidak oke ya. Kemudian juga tulisan nosionnya yang tadi juga ditulis hasilnya oke apa tidak. Jangan lupa di situ juga ada angka standar yang harus dituliskan, kemudian hasil tekanannya tadi dimunculkan ketika pelaksanaan praktek. Siap ya? LKPD kalau dilengkapi terakhir nanti di depan ya, ketika kita masuk ke pembelajaran berikutnya LKPD harus sudah selesai. Siap? Oke. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya ya, insya Allah kita akan belajar bersama ya di modul yang berbeda. Ya, insya Allah kita akan belajar dengan tema mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan mesin diesel pump rem. Ya, di buku modul sudah ada. Nanti setelah kalian selesai di rumah mulai baca-baca, ya, sehingga nanti ketika minggu depan kita mulai kajian lagi, kalian sudah bisa menangkapnya dengan baik. Sudah paham ya? Ya. Mungkin ada yang bertanya dulu? Ya, ada ya? Kalau tidak ada, baik, mari kita akhiri ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan bersama-sama kita membaca hamdalah ya. Alhamdulillah. Ya, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya, dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran ini barangkali ada penyampaian yang kurang tepat, dimaafkan ya. Dan saya berharap kalian tetap meningkatkan belajar kalian supaya betul lebih baik. Dari saya cukupkan, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.